Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan memasang sebuah alat penyiraman otomatis yang dikembangkan oleh siswa SMK Wicaksana Aktif Masirantau untuk dipasang di greenhouse terbaru SMK Wicaksana. Ya, sini kita lihat ini salah satu alat penyiraman otomatis yang berbasis IoT. Di sini kita menggunakan ESP32 yang dimana ESP32 ini berfungsi untuk sebagai prosesor utama atau otaknya gitu. Nah, dari otaknya ini kita coding menggunakan coding tertentu untuk menyesuaikan sensor-sensor yang kita gunakan di sini. Apa aja sensor yang kita gunakan? Nah, di sini ada beberapa sensor yang kita gunakan. Yang pertama ada sensor udara. Untuk sensor udara itu berfungsi untuk mengukur kelembaban udara yang ada di greenhouse ini. Jadi kita bisa cek kelembaban udaranya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Yang kedua di sini ada sensor soil moisture. Sensor ini berguna untuk mengukur kelembaban tanah yang ada di greenhouse. Jadi kita bisa cek secara langsung dan bisa cek secara menggunakan HP di alat ini gitu. Selanjutnya di sini kita menggunakan sensor yang namanya ini sensor temperatur. Jadi kita menggunakan sensor ini berguna untuk mengecek temperatur di sini di ruangan sini di greenhouse. Kita cek menggunakan sensor ini supaya apa? Supaya nanti tanamannya tidak kepanasan. Jadi beberapa alat-alat lainnya juga masih banyak. Di sini ada relay untuk mengaktifkan pompa air yang tegangannya gede. Kita menggunakan relay yang mencukupi juga. Di sini ada power supply dan ini ada display yang mendisplay semua sensor-sensor tersebut. Ada sensor nanti ada suhu udara, suhu tanah, dan suhu di ruangan sini. Mari kita cek sama-sama. Baik, di sini kita udah koneksikan alatnya ke listrik dan sini udah terdisplay ya. Ada suhu tanah, suhu udara, dan temperatur, dan di sini ada pompa. Ini tersilakan man atau manual. Baik, jadi alat ini itu bisa digunakan secara manual, secara langsung di alatnya, atau dengan opsi yang kedua yaitu menggunakan HP. Nah, jadi kita mengoneksikan alat ini melalui ESP ini, kita koneksikan ke WiFi dan WiFi tersebut langsung koneksi ke aplikasi yang namanya Blink IoT. Di sini kita sudah setting sesuai kebutuhan kita. Di sini ada temperatur udara, temperatur tanah, dan kelembaban udara. Dan di sini sudah termonitoring semua. Bahkan kalau misalnya kita berangkat jauh, kita bisa monitoring secara jauh melewati HP tersebut. Seperti itu. Ini pakai Blink IoT Agrotech. Kita pilih, nah ini aplikasi yang sudah kita buat. Ini ada temperatur, ada kelembaban tanah, ada suhu udara. Kemudian ini mode pompanya mau manual atau auto.
Kalau auto nanti berjalan tergantung kelembaban tanah. Oh, kalau kelembaban tanah dia tanahnya kering, maka si pompanya akan nyala. Itu pompanya ada di sana. Ini anggap saja tanah, media tanah tanamnya yang mau dipakai. Seandainya tanahnya kering, anggap aja ini enggak sensor soil moisture-nya tidak tertancap di tanah. Kalau tertancap di tanah, dia akan mendeteksi berapa persen kelembaban tanah tersebut. Nah, ini mode pompanya on karena tanahnya dianggap masih kering, jadi modenya on. Jadi si pompanya dia berjalan terus. Balik maning Pak, balik maning. Yo, sus. Posisi tanahnya kering, maka air ini akan mengalir atau pompanya on. Dan jika tanahnya sudah tercukupi air, maka dia otomatis mati. Seperti itu. Atau kita bisa mode manual, bisa on off kan di handphone. Ini mode on, ini mode off, ini mode off. Yes. Kalau mode auto itu perintahnya tergantung sensor kelembaban tanah, soil moisture. Jika tanahnya lembab maka pompa akan mati. Jika tanahnya kering maka pompa akan on untuk memberi air ke media tanam tersebut. Ini mode auto. Dia on sendiri karena tanahnya dianggap kering. Yuk. Ya, di sini kita udah menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang kita lakukan ya. Ini udah terpasang penyiraman otomatisnya. Nah, ini sudah rapi ya, tinggal dibenarkan, tinggal dirapihin lagi sedemikian rupa ya. Tinggal dirapihin lagi. Ini perkabelannya udah rapi, udah cukup lah ya. Ini udah disalurkan juga ke pompa airnya. Ini udah terhubung antara internet sama aplikasi gitu, dan kita udah dites dan hasilnya aman dan sesuai rencana gitu. Jadi tinggal dirapihin lagi sedikit dan menambahkan beberapa alat lagi seperti itu. Cukup sekian dari kami, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.